Selamat pagi Bapak Ibu, kita jumpa lagi dalam sapaan firman Tuhan. Semoga Bapak Ibu semua sehat dalam berkat Tuhan. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita seringkali kita menjumpai orang-orang yang merasa bahwa kasih karunia Tuhan itu di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak cukup. Lalu banyak orang Kristen ingin menambahkan segala perbuatan baik pada kasih karunia. Menambahkan segala ukuran-ukuran manusia kepada kasih karunia. Dan lalu berpikir bahwa dengan tambahan-tambahan itulah kita diselamatkan. Seringkali kemudian yang terjadi dalam situasi seperti itu, kesombongan rohani. Kesombongan rohani karena sudah melupakan kasih karunia Tuhan. Kesombongan rohaninya yang ditumpuk sedemikian tinggi dalam hidupnya, hingga lalu itu menjadi ukuran untuk melihat orang lain. Kesombongan-kesombongan itu lalu mengarah pada hal-hal yang pasti cenderung negatif. Apa ada orang sombong pikirannya positif? Pasti tidak ada. Orang kalau sombong mesti ya pikirannya itu negatif. Karena yang paling tinggi dirinya, yang paling positif itu dirinya. Jadi orang lain akan negatif. Ini persoalan. Dan ini bisa terjadi dalam kehidupan kekristenan, bahkan di dalam gereja mula-mula itu banyak terjadi. Karena itu iman Kristen selalu mengajar Bapak Ibu dan saya untuk kembali pada hal yang utama, yaitu kasih karunia. Di dalam kehidupan para murid Tuhan Yesus itu saja, kesombongan rohani itu terjadi ketika mereka, para murid, berlomba. Siapa yang lebih besar, siapa yang lebih penting. Itu kan menjadi pertanyaan para murid. Karena ada pergumulan dalam hati mereka, sebenarnya murid Yesus yang paling baik ini siapa? Lalu dalam jemaat mula-mula, kita mengingat kisah Ananias dan Safira. Dia ingin kelihatan depan orang banyak, dia ingin kelihatan orang Kristen yang baik, lalu menjual hartanya, lalu sebagian disembunyikan karena hanya untuk cari nama. Nah, itu kan godaan dalam hati. Apa pernah orang mengakui itu depan orang banyak? Tidak ada. Itu ada di dalam hati kita. Hal itu timbul dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata di dalam surat Galatia pasal 3, Rasul Paulus juga menegur. Orang-orang Galatia berlaku demikian. Orang-orang Galatia yang mulai masuk pada situasi kehidupan iman yang sombong rohani. Galatia 3 ayat 1, mari kita lihat. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Surat Galatia ini kan Rasul Paulus bicara tentang hukum Taurat yang dikembalikan oleh sebagian orang menjadi sebuah tambahan di dalam iman akan kasih karunia. Jadi orang-orang Kristen itu yang bukan Yahudi harus diperlakukan seperti orang-orang Yahudi dengan hukum Taurat, termasuk pada persoalan sunat. Sehingga mereka kemudian ingin menambahkan pada kasih karunia Tuhan itu dengan perbuatan-perbuatan baik menurut ukuran manusia. Nah, mari kita lihat. Ini kan juga yang sering kali terjadi dalam hidup kekristenan Bapak, Ibu, dan saya. Ketika kita semakin banyak pelayanan,
semakin mengikuti hal-hal yang rohani. Kadang-kadang kita itu tanpa sadar menjadi orang yang sombong rohani. Karena melihat orang yang tidak ikut kegiatan rohani seperti yang kita ikuti, maka orang Kristen itu tidak cukup baik dibandingkan saya. Itu masalah. Karena apa? Karena kita sedang mengabaikan hal yang penting, yaitu kasih karunia Tuhan. Bukan jadi berkat, justru malah menjadi batu sandungan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa hal ini penting untuk saya sampaikan? Karena kehidupan Bapak Ibu dan saya dalam situasi saat ini, kita dituntut untuk menjadi orang-orang yang melihat bahwa kasih karunia Tuhan itu lebih dari cukup. Dulu kita berdoa supaya gereja kita banyak jemaat, supaya tidak ada bangku-bangku yang kosong. Sering dulu saya mendengar, ayo mari kita berdoa supaya bangku-bangku yang kosong itu terisi. Hari ini apa? Hari ini bangku-bangku itu dikosongkan semua oleh Tuhan. Kita diajak untuk belajar. Kita diajak untuk belajar bagaimana iman Kristen itu kembali kepada kasih karunia Tuhan dan berani berkata bahwa kasih karunia Tuhan itu lebih dari cukup. Berhentilah menghidupi kehidupan rohani yang menggiring hati dan pikiran kita masuk pada kesombongan-kesombongan rohani. Ibaratnya, Bapak Ibu, saya ingin memberi ilustrasi. Ibaratnya itu, Tuhan Yesus itu kan pilot pesawat yang membawa kehidupan kita pada keselamatan, pada hidup yang baru. Ibaratnya kita itu penumpang pesawat itu. Tuhan Yesus pilotnya. Kita sudah tahu pilotnya itu Tuhan Yesus. Kita tinggal duduk di dalam pesawat itu. Kenapa kita mesti harus membuka buku manual untuk menerbangkan pesawat itu? Kan tidak perlu. Tapi itu yang seringkali terjadi tanpa kita sadari. Kita membuka buku manual itu supaya saya bisa menerbangkan pesawat ini. Seolah-olah kita bisa menggantikan Tuhan Yesus menjadi pilot, lalu kita yang harus bersusah-susah untuk menerbangkan pesawat itu sendiri. Tidak perlu. Kasih karunia itu lebih dari cukup. Kasih karunia itu mengingatkan hidup Bapak, Ibu, dan saya bahwa pilot kehidupan kita yang sesungguhnya, pilot dalam hidup kita yang baru, cukup hanya Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saya menjadi orang-orang yang percaya untuk terus menjadi berkat, percaya pada kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, supaya kita menjadi berkat. Tuhan memberkati kita, dan biarlah kita belajar. Hanya Kristus yang mempesonakan hidup kita di dalam kasih karunia-Nya. Tidak ada yang lebih mempesona dibandingkan kasih karunia Kristus. Amin.